seperti itu tadi tingkatannya bukan yang hakiki. Artinya bisa suatu saat tahu tapi bukan atas usaha kita, tapi memang kita diberi hal seperti itu supaya kita tahu. Kan ada tuh biasanya orang yang ini bid'ah gitu. Oh iya. Ada kan? Oh itu kalau lihat jin musyrik, nggak ada itu, nggak ada begitu bilangnya. Padahal cuy, yang nggak bisa dilihat sama yang alam gaib yang bisa dilihat sama yang nggak bisa dilihat itu ada. Alam gaib yang bisa dilihat itu ada. Kadang orang kayak kita nih yang kayak punya kelebihan, ngapain lu ngobrol sama hantu, lu gila ya kan? Tapi intinya tuh percaya rukun iman itu udah cukup. Udah cukup. Sama rukun Islam itu udah cukup. Nggak usah baca buku besar-besar apa dimaknain setiap makna itu. Intinya gini aja sih. Jangan berbicara sesuatu yang sama sekali kamu nggak ngerti gitu. Kalau kamu pernah dengar, cukup buat kamu sendiri. Nggak usah kamu sampaikan ke orang lain. Kan memang ada kan menyampaikan hal kebaikan atau satu ayat itu baik gitu kan. Itu baik kan, tapi kamu harus tahu dulu dasarnya. Yang kamu sampaikan ini ada yang bertanggung jawab apa enggak gitu. Berita itu gerot-gerot kukunya panjang-panjang. Tapi memang wujud kuntilanak itu memang kukunya panjang-panjang gitu atau? Iya pasti panjang. Karena di sana nggak ada yang jual jepit kuku, Kecuali kamu kayak belikan jepitan kuku, mungkin dia bisa potong sendiri. Betul. Berarti kan ini kan gaib gitu. Berarti aku pernah pikir kalau misalnya buka usaha gitu nyukurin rambut genderuwo gitu, potong kuku genderuwo macam-macam kan, cukur bulu genderuwo kayak kucing Persia kan. Iya, di groomingnya kan jadinya wangi gitu kan. Sekalian kamu buka bondingnya kan. Iya, kalau kuntilanak itu kan rambutnya keribu gitu kan. Tapi genderuwo bulunya gimana? Kan bisa kamu bonding. Tapi kan kayak yang kayak ritual apa itu sate gagak gitu, beneran ada itu didatangin. Langsung dikasih segala, padahal istilahnya itu cuman kita nyediain, kita jualan sate. Jualan sate. Itu aku pernah coba beneran datang dan aku dikasih uang. karena kan kayak sate gagak tuh kan mereka mencium aromanya. Iya betul. Makanya kalau kita mau buat usaha di alam gaib mungkin ya kaya kita cuy. Iya. Tapi tinggal gini, misalkan kita kembali ke dunia kita, itu tetap uang kah atau jadi daun gitu aja. Paling kamu cuma di tempat situ liatnya uang, begitu balik berubah jadi daun. Tapi kalau menurut aku guys itu cuman intermezzo aja ya. Kita bukan maksud untuk ngajarin kalian untuk berbuat tinggi itu sama musyrik kali ya. Pokoknya kembali ke kepercayaan kalian aja sih. Kalau menurut aku itu kurang baik. Selagi masih bisa mengerjakan suatu hal yang halal dan nyata, ngapain harus percaya? Intinya kalian cukup nonton video kita aja, nggak usah ikut campur masalah gaib-gaib seperti ini. Iya betul banget. Dan jangan berbicara sesuatu yang kalian tuh sama sekali nggak ngerti. Kalau tahu cukup tahu aja, nggak usah keluar kesana. Padahal kalian nggak tahu kebenarannya gitu. Masalah. Kita kembali ke kunti lagi, kita cuekin. Kamu bisa turun di sini nggak? Duduk di sini. Bisa nggak Dan? Udah turun di sini bisa nggak? Kayaknya dia masih malu-malu. Ya, kayaknya masih Malu-malu mungkin ya. Karena kalian berdua orang baru, jadi dia kayak agak malu-malu. Tapi kayaknya dia takut sama kodamnya Ki Anom cuy. Aku nggak pakai kodam cuy. Serem cuy. Aku nggak ada kodam. Auranya jadi kayak aku nih kan banyak juga sih sebenarnya Dan sosok-sosok yang mau ikut. Banyak, bahkan yang dari kerajaan-kerajaan gaib itu banyak banget. Tapi aku nggak mau. Justru banyak kan kadang ada orang minta tolong ke rumah gitu kan. Itu jinnya itu nggak pernah aku usir. Kan biasa orang diruqyah dipaksa keluar harus mutah gitu kan. Kalau aku nggak. Aku dialog dengan mereka baik-baik. Dialog secara baik-baik itu kan, kita ngobrol baik-baik, kita cari celahnya di mana caranya sosok ini tuh nggak ikut si korban tadi. Jadi kita bawa nih, kita ambil, tapi nggak usir, nggak langsung ku buang gitu aja. Ku buatkan rumah atau ku carikan tempat. Iya, karena mereka kayak gini kan butuh tempat yang aman. Iya betul. Jadi nggak usah ikut aku. Ya, nggak usah ikut aku. Kalau kamu mau, kamu sekarang ikut aku dulu, nanti sekalian ku carikan tempat yang bagus gitu. Biasanya jadi, gitu. Yang poci yang waktu itu Ki Anom
kan ada tuh kalau nggak salah ada pesugihan kah apa waktu itu yang kayak Anom tarik itu poci di room baru bilang tadi habis ngobatin orang saya mindahkan ini itu masih di situ kah dia atau kayak Anom pindahkan kah atau enggak, itu memang dipindahin. Oh itu dipindahin. Jadi ada metodenya nanti dari satu tempat satu kerajaan gaib itu kan nanti ada pasukan dari sana Laporan dulu gitu. kita ke sana dulu kan kita laporan ini gimana nih bisa nggak dipindahin di sini. Ternyata dia Jadi itu nanti diislamkan Sen di sana Sen. Oh diislamkan. Jadi mengislamkan jin itu bukan hak kita, nggak boleh. Oh berarti Sudah ada bagiannya masing-masing. ada masjidnya juga Sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi biar aja urusan gaib urusannya mereka sendiri. Yang mengislamkan biar mereka sendiri. Karena kalau kita mengislamkan bisa jadi kita kena tipu cuy. Jin itu semua hafal Quran. Sebenarnya mereka lebih pintar daripada manusia. Sekalipun Manusia kan lebihnya itu di adabnya. Kalau urusan ilmu, jin jauh lebih berilmu. Iya, mereka lebih berilmu. Jauh lebih berilmu. Quran pun hafal. Itu dia. Tapi walaupun kan jinnya ada yang usil yang suka ganggu Iya orang. betul. Itu cuy. Jadi banget ya informasi yang bisa kita gali dari sebuah istilah-istilah yang kita temuin sehari-hari. Gaib itu nggak ada habisnya. Iya. terus teman-teman juga nih di rumah nih ada nggak sih teman kalian kah atau kalian sendiri atau keluarga kalian yang mengalami hal seperti ini, sering bantu orang atau bantu jin gitu seperti Raden lah gitu kan? Ada nggak? Kalau ada komentar aja. Iya, apalagi yang punya kembaran jin mungkin bisa komentar. Ya, atau yang merasa punya kembaran. Atau enggak kembarannya ganggu atau gimana? Atau siapa tahu abis ini yang mau nikah sama jin seperti Husen. Iya. Ini kayaknya ada niatnya. Enggak, sumpah nggak ada niat sama sekali. Oh iya Ki, kita tahu jin itu cowok atau cewek itu dari mana? Apakah karena kita lihat dia rambutnya gondrong baru setelahnya kayak cewek itu cewek? Apa jangan-jangan yang kayak cewek justru itu cowok? Tapi ada juga aku pernah lihat sosok jin itu seperti Kunti, tapi ternyata dia laki-laki. Nah kan bener kan? Mungkin itu yang dibilang kuntil bapak kali ya. Jadi kan kayak gini kan berarti mereka kayak suka berubah-ubah wujud. Iya. Mereka kadang menyerupai manusia pun mereka bisa. Tapi kan dari sifat jin itu kan nampak tapi tak berwujud. Iya, artinya jin itu nggak punya wujud hakiki. Iya, dia bisa jadi apa? Dia bisa jadi apapun. Jadi jin itu berdasarkan prasangkanya manusia. Prasangkanya manusia. Makanya kalau itu menurut kita perempuan belum tentu perempuan, itu laki-laki belum tentu laki-laki. Kayak ini sosok Kunti ini kan, karena Raden awalnya ngeliat sosoknya seperti ini, akhirnya seperti ini. Dan dia terbentuk menjadi Kunti, itu pasti awal mulanya berdasarkan prasangkanya manusia. Mungkin nih di lokasi itu dulu ada orang lewat ke situ, lihat sosok putih, cuman putih nih ya, dia cerita nih ke sana ke temannya, aku tadi di sana lihat pocong warna putih. Nanti temannya ini cerita lagi, oh si ini tadi kemarin di sana lihat Kunti gitu. Jadi kumpulan energi itu berkumpul, ya, dia berkumpul, buat jadinya dia berbentuk. perwujudan. Ya, makanya kita itu nggak boleh menganggap jin itu kuat. Semakin kita yakin bahwa jin itu kuat, maka dia akan semakin kuat. Malah kalau kayak kita pikirkan sosok yang paling kita takutin, dia berubah jadi sosok itu. Ya betul, gitu. Makanya kita nggak boleh juga takut dengan jin. Iya benar. Kalau takut ya sewajarnya aja. Yang penting itu sih kalau menurut aku, untuk yang adik-adik yang di rumah nih yang nonton ini, sering tuh kan mereka kena doktrin dari awal, awas jangan kesini nanti diculik kuntilanak lah, diculik apalah. Itu kan sebenarnya doktrin-doktrin yang sedari kita kecil itu udah masuk kan, kita udah tahu, oh ternyata ada kuntilanak, nanti kamu diculik genderuwo nanti. Nah justru karena pemikiran kayak gitu, itu sebenarnya ulah pikiran mereka sendiri. Jadi udah tertanam dari kecil. Jadi jin itu sebenarnya berwujud seperti ini dia hanya mucil aja. Mucil hanya untuk mengganggu manusia, bukan untuk menyakiti cuy ya. Kenapa? Karena manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah. Yes. Terus yang bersumpah akan mengganggu keimanan manusia yang di akhir zaman itu golongan setan. Iblis.
golongan setan itu golongan iblis sudah. Bentar. Ini diluruskan loh. Setan sama iblis itu makhluknya kah atau setan itu sifat? Setan sifat itu sifatnya dari si iblis tadi. Oh, berarti iblis itu makhluknya? Ya, makanya ada yang namanya sifat setoniyah atau nafsu setoniyah, mutmainah itu kan. Itu nama sifat. Oh, sifat. Iya, jadi makhluknya itu ya iblis. Kalau golongan jin ini sama kayak manusia, diciptakan untuk beribadah. Tapi kenapa mereka bisa berubah seperti ini? Itu berdasarkan persangkanya manusia. Karena sifatnya mereka itu iseng, sering mengganggu manusia. Itu mengganggunya dia seperti ini. Nah, yang menyesatkan manusia sebenarnya itu ya si iblis tadi, sifat setan tadi. Itu makhluknya di mana tempatnya? Itu di kolbu, di hati itu ada yang namanya kolbu. Di dalam kolbu itu ada malaikat yang tiap hari tawaf berkeliling 70.000 kali membisikkan kebaikan. Oh iya. Tapi di bawah kolbu tadi itu ada gumpalan hati, cuy. Disitulah kerajaan iblis. Itu juga tiap hari 70.000 kali tawaf membisikkan keburukan iblis. Jadi tinggal kalian aja mendengarkannya yang mana, yang baikkah yang buruk, itu aja. Kadang orang senang mendengarkan yang nggak baik. Ya. Makanya kebanyakan manusia itu yang nggak tahu ya. Jadi ini gara-gara jin nih, gara-gara jin nih. Bukan, cuy. Dikit-dikit jin bukan. Harus ada juga dasar logika dulu. Ya, karena jin ini sama juga kayak kita, cuy. Sama-sama kayak manusia diciptakan untuk beribadah gitu. Tapi kalau seperti iblis itu memang kalau urusan ma'rifat ya, urusan yakin kepada Allah, mereka lebih yakin daripada kita. Iya. Jadi gitu yang membuat iblis masuk neraka itu karena dia itu nggak mau mengakui bahwa nabi itu mulia. Jadi dia nggak punya adab. Sombong. Artinya hati-hati dengan sifat sombong. Itu sifatnya iblis, sifat setan, bukan sifat jin. Tapi jin juga ada yang sifatnya setan, ada gitu. Tapi yang disalahkan nggak boleh jin. Kayak kita menyalahkan manusia pun juga nggak boleh. Iya. Jadi menurutmu Dan ini lebih baik ini jin ini kamu kembalikan kah atau kamu nanti mau nolong dia kah untuk membantai para gendruwo yang memperkosa dia atau gimana? Menurutku kayak gini, nanti aku carikan tempat aman buat sosok kuntilanak ini, baru dia aku taruh di situ. Iya betul. Karena kalau dia aku taruh kembali ke tempat yang awal pertama aku ketemu nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Kayak ini juga kan Mak Lampir tahu kan? Lampir. Itu kan yang kemarin ke Jawa kan Mak Lampir sempat datang juga itu. Yang bantuin aku. Yang kan? Lampor. Iya, sempat datang bantuin aku juga. Karena itu apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Gitu loh. Kita nggak boleh kita berharap sesama manusia pun kita nggak boleh berharap sebenarnya. Tapi kan kita minta tolong dengan makhluk itu boleh. Boleh kan? Termasuk kita minta tolong sama jin itu boleh. Boleh. Tapi hati-hati. Karena di situ ada hasutan setan. Ya, tapi kan ibadah kita menolong jin ini kita nggak minta timbal balik dari mereka kan. Betul. Tapi kalau satu saat ada timbal balik ya kita terima kasih aja. Boleh kita terima kasih. Namanya itu menghargai sesama makhluk, cuy. Sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita nggak boleh menghakimi siapapun, termasuk sosok jin ini. Seperti ini, kayak Raden ini bagus, dibawa pulang, taruh di rumah. Nih di rumahnya banyak. Tapi kalau aku nggak mau, karena orang di rumah itu nggak ada yang tahan, cuy. Misalkan aku tahan bawa sosok seperti ini ke rumah, belum tentu ponakanku, orang tuaku atau kakakku tahan tuh, belum tentu tahan. Tapi syukurnya dari tempatnya Raden ini, dia teman-temannya Raden di sini nggak ada sosok yang besar-besar. Ya betul. Kalau di kalau di tempat temanku itu ada di drum, kirain apa gede banget di belakangnya. Kirain itu gede. Tapi memang sosok yang besar itu untuk jaga rumah. Iya. Oke guys, jangan lupa mampir ke channel kita ya, di channel YT ada Raden Production. Raden Production. Yang 3 channel aku, Son Official. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita bakal dapat menghibur kalian dengan tayangan video-video yang kocak dan unik, menarik. Duar. Bye bye.